Kau kalau ditanya main film, peran apa yang paling kau pengenin? Kan udah banyak peran. Iya, yang budi pekerti bahasa Jawa. Iya. Gila. Aku pengen ini sih main Agak Lain 2. Iya. Oh siap nggak nih? Kita mah mau aja ada Angga Yunanda. Agak Lain 2 ada Angga Yunanda makin Kau siap nggak di satu film? Kau paling ganteng. Siap nggak kau? Seremnya apa yang Angga? Nah, seremnya adalah kan aku baru nyampe nih. Iya. Syuting aja belum kan? Iya. Ada salah satu pemain. Nah, ini mamaku yang dengar. Iya. Mamaku dengar katanya, ini bisa nggak pemain yang baru datang ini diganti aja? Karena? Salah terus. Siapa itu? Jangan marah. Karena ekspektasi aku kayak kalau punya misalnya abang cowok itu bakal bisa gini banget loh. Tapi kan bisa jadi itu kayak My Annoying Brother gitu loh. Masuk. Paling Lewat sana. Ada yang antar kopi. Ya. Oh berarti begitulah ya. Maksudnya, tapi gini kan. Main Inter Milan gue suruh ngambil itu. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Pasukan Bermarga, kembaran saya Angga Yunanda. Hei, bos. Kok bisa sih kau dengan yakin dan Kembaranku. kau lagi? Aku kembaranmu. Iya. Berarti silogismenya gitu. Ini kesini mirip dong berarti kalian berdua. Tiga kita. Enggak, karena memang banyak yang enggak ngeh. Kalau waktu aku gondrong kan. Kalau Ke mall jalan Angga Yunanda gitu. Angga enggak kali. Angga Yunanda. Iya. Yang aku baru tahu ternyata Lombok asli ya enggak? Asli Lombok. Jadi apa ya? Dari lahir sampai besar tuh di sana. Oh iya. Orang tua asli Orang sana? tua asli. Di kota Lombok ya, di Mataramnya atau di Gili-Gili? Di desa-desa. Jadi Apa di nama Lombok. kampungnya? Apanya? Kampungnya apa? Kampung Duman namanya kalau desa. Duman. Jadi desanya masih kayak sawah-sawahan gitu. Oh, tapi enak Bukan banget yang dong. kota-kota. Berarti yang kalau ke Gili-Gili itu deket. Aku tuh yang ini sih sebenarnya agak pedalaman gitu. Kau Jadi orang agak jauh dari kampung? kampung loh aku. Serius kau orang kampung? Ya kau orang kampung. Nggak percaya. Ya, ngomong orang kampung. Enggak, soalnya aku orang kampung jelek. Maksudnya Bene, secara look, Iya. Angga ini harusnya Nggak kayak dari mungkin dia. Australia, Iya. dari Kanada, gitu. Mungkin Korea kali ya. Korea. Orang juga ngiranya ini ada blasteran mana kagak ada. Boris aja Batak, tapi Iya. Bandung. Oh, Udah beda tampilannya kan sama Batak kampung. Betul. Lo Angga bener-bener gak ada blasteran dari Nggak ada. kakek nenek? Nggak ada pure. Lombok ya. Berdarah Lombok. Berdarah. Jangan-jangan kau diadopsi. Nah itu dia ya. Enggak dong. Siapa yang adopsi? Ya, Belum pernah orang cek. tuanya lah. Udah gila ini. Dia cemburu. Udah terima aja kalau kau itu kampung jelek. Tapi jarang kampung ganteng. Ini makanya dia ini ada biar aja. Tiara. Sering-sering nonton FTV, banyak orang kampung cantik. Ya kan itu dibikin-bikin. Tukang parkir yang jaga ngawan bebek itu Andrea Dian. Iya. Vino Vino Gebastian. Gebastian. Iya. Tapi tuh sukunya Sasak. Sasak sukunya. Oh, suku Sasak tuh suku asli Suku Lombok. asli Lombok itu. Oh, oke. Baru tahu. Tetap nggak terima otakku. Tapi muda kali anak ini. 2000. 2000. 24 Aku tahun ya. sampai detik itu masih aneh. Ada orang ditanya kelahiran berapa, awalan angkanya 2. Dua. Tapi sebenarnya 2000 udah tua loh bang. Iya sih. 24 Iya, kan? 24. Karena ada yang 2009. Sekarang gitu, 2010. Dulu aku manggilnya kayak masih Om, Kak, Mas gitu. Sekarang aku yang dipanggil Om. Bang. Gue kayak aduh cepet banget. 2000. Oh iya 2024 juga 24 udah ya. tuh. Sekarang. 24. Wah, kita yang udah makin tua kali. Iya. Ingat nggak dulu di Apalagi kau. Kau tambahin lagi umurmu. Dia muncul. waktu kelahirannya Angga Yunanda itu ingat nggak ada virus komputer, virus love apa gitu yang ngeriset tanggal jadi 00. Karena kan tahunnya tahun 2000. Jadi agak kacau sistem komputer. Milenium kan 2000. Iya, milenium. Oh, itu keluar tuh semua silver tuh ya. Panci manusia milenium. Oh, Anak bungsu dari 2 bersaudara berarti punya kakak atau abang? Punya kakak cewek. Punya kakak cewek. Stay di mana sekarang kakak? Sekarang di Lombok. Oh di kota Lomboknya. Tapi dulu tuh sempet
di sini karena dia kuliahnya di Bogor. Terus kan aku mulai pindah ke Jakarta itu umur 2015. Jadi kebetulan aku pindah, kakakku masih di Bogor gitu. Jadi dia yang nemenin aku syuting. Ada nggak foto kakak? Coba Foto kakak. Ada di Coba Instagram. ada di Instagram. Coba ada Mau lihat? sekarang Nggak bawa HP mau loh. nggak bawa HP aja lihat. kalau enggak ya. Coba. Berarti kita mau lihat kakak sih. Enggak, maksudku Batak nggak? Maksudnya kampung nggak? Bukan. Enggak. Kakaknya ya kota juga. Kota juga. Kota Dia nggak terima. Nggak susah Makanya, kayak mana sih muka orang kampung tuh kayak mana sih? Ya kayak aku. Ya kayak, ya muka orang kampung tuh ya kayak Pak Amran gitu. Pameran bapaknya. Bapaknya. Dia nggak terima, makanya bapak kok Andrew White. Kau walaupun tinggal di tebing tinggi, kau tetap ganteng biar kau tahu. Di tempat dia lahir nggak ada bioskop, di tebing dia nggak ada juga sih. Tapi enggak maksudnya Kok pindah tuh? Kok pindah ke Jakarta nggak 2015? Nah iya pindahnnya itu sebenarnya awalnya tuh kan aku kelas 3 SMP tuh mulai ke sini. Mulai ke apa awalnya. Entertainnya tuh gimana? Dari Lombok ini ngapain? Itu dia. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku nggak ada niatan sama sekali buat kesini kan. Ya, bersekolah lah biasa di Lombok. Iya, ya udah sekolah-sekolah aja. Nah, SMP kelas 3 itu dipaksa sama guru buat ikut kayak lomba model. Di Lombok. Dipaksa sama guru. Iya, dipaksa. Aku kan orangnya nggak suka tampil kan. Mewakili sekolah. Bukan, biasanya kan guru itu justru benci hal-hal ekstrakurikuler di luar sekolah karena kan Iya sih. mengganggu sekolah. Bener sih, nggak tahu juga kenapa ya. Dipaksa aja pokoknya Cuman buat untuk ikutan. mewakili wajahnya sekolah. Bener. Iya. wajahnya. Angga oke wajah sekolah. Malu sekolah. Bene wajah sekolah. Ya satu muridnya cuma dia. Gak ada lagi yang mau daftar. Dipaksa sama guru lah. Sama guru. Terus awalnya nggak mau ikutan, terus akhirnya ya udah dipaksa. Pas ikutan menang. Menang lomba. Di Jakarta. Di Lombok. Oh, di Lombok. Di Lombok tuh. Itu kelas 3 SMP. Nah, karena menang terus kan dapat duit kan? Iya. Seneng dong. Dapat duit Betul. jajan. Berapa dapat hadiahnya tuh? Mungkin 200.000. 200.000 lah ya pada masa itu. 200.000, 300.000. Itu model apa? Passion kah atau Lomba. kalender kah atau apa? Lomba jalan aja fashion show. Fashion show aja gitu. Cuma Fashion ngomongin show. sekolah. Kalau dilombakan itu ya fashion show aja bentuknya. Oh iya. Masa dia model toko emas? Enggak kalau di Nanti di belakangnya ada editan air terjun dia kalau foto toko di emas. Binjai ada Sujuya. Apa tuh? Sujuya itu kan kayak Kayak mall. Ramayana gitu lah. Oh, iya. Nah, mereka itu ngadain fashion show, yang menang dapat jadi kartu member. Mukanya ditempel di kartu member itu. Edisi iya. Boris misalnya. Iya. Sujuya edisi Boris. Tahun nih kamu. Pernah ikut? Aku otomatis, aku nggak ikut lagi. Udah Diskualifikasi. Diskualifikasi kata dia. Nah, menang lah lomba Jadi menang. model. Nah, karena Dapat menang, 200.000. Dapat duit. Ikutan lain lagi. terus. Jadi ketagihan. Ketagihan. Tapi sebenarnya cuma sebentar, nggak nyampe kayak cuma beberapa bulan doang kan dari SMP kelas 3. Nah, ada satu momen di mana lombanya itu yang juriin salah satu casting director. Di Jakarta. Tapi di Lombok juga. Tapi dari masih Lombok. Jakarta. Tapi dari Jakarta di kesana. Oke. Nah, habis itu Sanjay Mulani. bukan. Oh, bukan. Temennya. Ah, temennya. Benny contoh manajemen. Enggak. Zaman dulu banget. Temennya. Nah, menang aku lagi di situ. Ini kok fokusnya bukan karena model, ini karena mau dapat duit. Karena dapat duit. Iya. Nah, ini mental kampungnya mulai kelihatan. Yang penting dapat duit jajan. Iya. Nah, pokoknya dari awal-awal lomba itu udah nggak dikasih duit jajan lagi sama mama papa. Oh. Karena tahu dia udah ada penghasilan Udah dapet sampingan. penghasilan. Tapi papa mama gimana? Kan ini sekolah lumayan agak terganggu nih. Nah, dia kagak peduli sih kayaknya. Gimana sih? Tapi bapak tuh kepala Kepala sekolah sekolah. Iya Bapak sih. mau kepala sekolah? Mama papa kepala sekolah, ibu bapak. di sekolahnya kau. Di sekolah kampung. Kebetulan aku sekolahnya agak di kota. Agak di kota. Di kota dari awal. Kepala sekolah apa? Papa SMP nih apa SMP? SD. Mama kepala sekolah SD. Mama kepala sekolah SD. Bapak SD juga. Tapi kepala beda sekolah SD, beda sekolah. Iya. Oh. Kau waktu SD di sekolah siapa? Bapak apa mama? Gak ada. Gak ada. Biar fair. Daripada mau bapak mama berani. berantem biar Iya, fair. fair. Jadi Biar kakak non-blok, sekolah itu. non-blok. Takutnya bandel. Anak kepala sekolah. Berarti kalau misalkan papa mama itu sampai di jenjang kepala sekolah, berarti menilai pendidikan tuh harga mati dong ya? Benernya sih. Cuma, nah bedanya tuh aku sama kakakku tuh beda banget. Nah kakakku tuh bener-bener pendidikan nomor 1 dia. Kayak belajar, terus Pinter banget. Akademisnya pinter. Akademisnya pinter. Nah kalau aku tuh nanggung-nanggung aja. Yang penting Jadi ikut sekolah. arus aja, lulus dengan cukup, nggak usah ikutin gitu. aja, Ya, udah. ikutin aja. Jadi Iya.
belajar juga nggak terlalu belajar, gimana-gimana. Secukupnya. Cukupnya aja. Secukupnya. Jadi apa juga ya udahlah nggak apa-apa gitu. Mungkin emang bukan di situ. Tapi kan Lombok nih, Iya. ketemu sama agensi Jakarta. Betul. Ditawarin sama dia. Ditawarin langsung, katanya, ini mau nggak ikutan syuting katanya. Tapi casting dulu. Oh gitu. Nah, tapi aku bilang, wah aku udah mau UN nih. Karena SMA bentar lagi kan, mau UN SMP. Oh SMP. Bentar lagi mau UN. Aku bilang, mungkin ya kapan-kapan lah. Gitu. Wih, kayaknya mau diputusin gitu ya. Aku mau fokus UN. Sekolah. Terus pada akhirnya kok Berarti fokus karirnya dia sekolah. kayak aku banget ya. Maksudnya, Iya. aku kan dari Kamu Binjai kayak gitu. gimana loh? Aku di Binjai juga kayak lagi makan di pinggir jalan. Kayaknya oke ya. Aku agensi kebetulan. Oh, kau Agensi dikasih apa? uang buat jajan ya, Dek? Agensi apa? Agensi apa? Agensi kayak organ tunggal gitu. Di dangdut. Bisa main gendang nggak deh katanya. Akhirnya tapi nggak lama bener-bener udah mau UN baru beneran dipanggil. Untuk syuting ini Untuk casting. casting kayak ke Jakarta mau nggak gitu. Tapi aku kayak wah udah mau UN nih bang. Tapi ya udah datang dulu aja. Jadi ya udah aku datang ke Jakarta. Tapi aku bilang mereka udah mau syuting tuh waktu itu sinetron ininya. Wait, kalau kayak gitu-gitu tiket dibeliin? Beli sendiri lah bang. Beli sendiri lah semuanya. Kan masih mau casting. Bukan, berarti gamblingnya lumayan gede. Udah lah ongkos sendiri, belum tentu keterima Iya, juga. bener. Lagi ada UN juga. UN, iya. Jadi ya udah datang aja dulu kan. Aku datang terus ngobrol, casting dulu. Terus aku bilang ya kalau mau jalan mungkin aku di tengah-tengah masuknya. Jadi aku Karena nggak bisa aku mau masuk UN dari nih. awal mau UN. Terus mereka oke ngebolehin nih. Ya udah masuknya di tengah-tengah dulu aja. Terus akhirnya aku fokus UN. Aku balik lagi buat syuting, mulai syuting. Nah, tapi pas mulai syuting ini, wah, aku baru tahu kalau ternyata orang Jakarta itu serem-serem loh. Oh. Serem-serem apanya nih? Banget Gimana loh, tuh Bang. maksudnya? Kan aku nggak punya background apa-apa ya. Maksudnya nggak Iya. pernah syuting. Iya, nggak pernah apa. Terus nggak pernah ngelihat kamera kayak gimana. Jadi bener-bener buta lah. Iya, nol banget. Nol lah itu. banget. Iya, iya, iya. Aku nggak pernah ikutan les acting pun nggak pernah di Lombok. Jadi bener-bener pas datang ke Jakarta itu bener-bener ya udah langsung disuruh mau syuting aja gitu. Apalagi aku udah masuk di tengah-tengah kan. Dikiranya kok udah paling jago lah ini Iya, ya. takutnya gitu. Masuk aja gitu. Seremnya apa yang enggak? Nah, seremnya adalah kan aku baru nyampe nih. Iya. Syuting aja belum kan. Iya. Ada salah satu pemain. Nah, ini mamaku yang dengar. Iya. Mamaku dengar katanya, ini bisa nggak pemain yang baru datang ini diganti aja? Karena Salah terus. Siapa itu? Jangan marah, jangan. Agak sombong sih. Agak sombong sih, ya, Bang. Bagian dari perjalanan. nggak boleh gitu. Bagian dari perjalanan Iya, aja. perjalanan hidup. Iya. Emang kalau orang tuh makin ganteng kalau di sebelah-sebelahnya orang baik. Masuk roasting. Mau pulang nggak ada orang di rumah. Nunggu di luar kopi habis. Allah. Drake, kopi Drake. Nunggu di dalam aja kalau Bapak Gading, bikin kopi lagi, aman. Kopi Drake. Coba agak lain, ekstrasnya Gading mati. Mahal loh itu ekstranya. Ekstras, cuma lewat buat background doang. Piala Citra. Balik lagi. Dengerlah mama. Dengar mama. Mama nyampein kah enggak? Nyampein ke aku. Terus kayak, "Gah, ini ada satu pemain minta kamu ganti nih gimana?" Jadi langsung Dia ini pemeran utama. lah, ntar aja. Jangan. Enggak. Emang ketika dia ngomong, Angga itu sudah melakukan take. Belum Lah syuting. iya, kan berarti tanpa dasar dong. Bisa jadi looknya. Karena Insecure. Iya kayaknya. Soalnya aku kan dia tahu aku dari Lombok kan. Terus dari Lombok nggak pernah syuting. Mungkin dia pikir kayak siapa nih tiba-tiba datang. Mending yang pernah aja lah, yang memang udah artis aja yang di calling katanya. Kayaknya gitu ya. Oke, syuting lah itu pada akhirnya. Nah, belum syuting. Mamaku cerita dulu kan. mental kena dong nggak ya? Kena Mental kena banget cuy. Kayak wah gimana nih, udah kan semuanya artis-artis kan. Iya, Cuma iya. aku doang yang bukan Baru, artis, ini baru baru. banget. Udah baru, munculnya di tengah-tengah. Jadi kayak mamaku cerita terus dia langsung langsung datang bulan loh kan. Sedihnya. Terus sedih banget aku kayak wah mana mama kan yang nemenin kan Iya, waktu itu iya, kan. iya, Terus kayak ini ada yang bilang kayak gini nih enggak, dia bilang. Wah, kamu jangan dengerin deh gitu. Coba fokus aja. Tapi emang ya karena basicnya belum pernah syuting ya Mana pasti ada salah-salahnya. goblok-goblok aja Iya, sih iya, sebenarnya. Tapi itu Cuma lanjut enggak? untungnya lanjut sih. Lanjut Lanjut, sampai akhir. Tapi karena aku mungkin cepat ini kali ya, cepat Adaptasi ya. adaptasi ya. Jadi emang di minggu-minggu pertama tuh lumayan sulit karena buat bisa apa ya
ikutin flow sama orang-orang yang udah syuting. Dan memang kalau udah syuting sinetron kan beda ya, maksudnya udah deket, mereka udah chemistry-nya udah dapet. Ya apalagi udah di tengah-tengah. Udah di tengah-tengah. Nah, aku yang baru masuk kan jadi harus ngejar kan. Awalnya susah banget tapi Apa enggak maksudnya ceritamu nih sedih nggak? Tapi karena kau ganteng, kayaknya nggak sedih-sedih banget ya. terobati sedikit, terobati. Yang cerita kayak gitu, ya Allah udah jelek begini lah kau ya. Apa enggak? Kan sebelumnya belum pernah acting, belum pernah syuting sinetron ataupun film. Ketika datang tuh lihat lampu banyak, ada kru banyak gitu, apa yang lo gugup kah atau geter sih? Geter tuh, gugup banget loh. Tetap sumpah. Gak bisa orang ganteng geter, gak bisa di kepala aku. Kayak hidupnya udah penuh privilege ya. Kayaknya ya. di depan dialog ada orang megangin poli gitu kan kayak apa sih ini dia ngapain Sumpah. sih? Terus bahkan aku kan belum ngerti misalnya kayak miringnya ke blocking apa, kadang-kadang keluar kamera gitu-gitu. Lucu juga ya. Nanti kalau jalan keluarnya ke kiri kamera, ke kanan kamera. Gak ngerti awal-awal. Tapi pada akhirnya ngobrol nggak sama orang yang ngomong itu? Enggak sih, masih nggak berani aku. Tapi dia sampai sekarang dia masih di sinetron-sinetron juga. Terlalu ngulik mas. Nggak usah mau diulik mas. Nanti dibahas. Kan inti Nanti cerita dibahas netizen mas. Inti ceritanya kan bukan tentang siapa dia. Iya. Tentang memang apa yang dia lakukan. Tapi terlalu sepele, nyuruh-nyuruh ganti orang, gila. Tengok nih filmnya sekarang berapa? Sekarang di mana? Iya loh. Mungkin nyesal juga dia ngomong gitu ya. Iyalah sekarang dia, Angga sekarang, aku tetap di sini. Paling lewat sana. Ada ngantar kopi. Ya. Oh berarti begitulah ya. Maksudnya, tapi gini nggak? Main Inter Milan gue suruh ngambil kopi. Warna Milan. Pemain Inter Milan. Mana kebetulan di AC Milan lagi. Iya. Kok bisa kita hire pemain Inter Milan jadi kerja di sini? Enggak, tapi gini nggak, maksud aku dengan kau memutuskan dari Lombok berangkat ke Jakarta itu kan kita nggak tahu ya ini beneran kah atau nipu kah atau apakah itu kan Ada pertimbangan itu nggak ada takut. Sebenarnya ngeyakinin keluarga besar sih buat kayak ya udah kalau mau ke Jakarta gimana gitu mau Karena nyoba. sebelumnya belum ada yang pernah berkarir di Nggak dunia ada. entertainment. Bahkan sampai sekarang kayaknya kalau orang Lombok aku belum ngeh sih kayak ada nggak ya orang Lombok asli ya yang kayak berkarir ikutan di entertain. entertain Emang di sana umumnya kalau orang Lombok apa tuh biasanya pada jadi PNS? PNS kayaknya. Makanya pas awal-awal juga keluarga bilang ini kerjaannya gimana nanti kalau kan nggak jelas kan maksudnya dari mereka kan kayak freelancer aja gitu belum tentu syuting terus juga apa kalau cuma sekali doang ntar pendidikannya gimana gitu. Tapi nggak pernah terbesit sekalipun ini tuh modus penipuan gitu enggak? Enggak sih karena kan kalau dari si kakak yang ngajakin kan emang udah ada maksudnya udah jelas orangnya siapa kan. karena udah jadi juri kan. Udah ketemu orangnya. Udah ketemu orangnya dan maksudnya ngelihat juga backgroundnya di Google kayak gimana kan. Jadi Tapi udah yakin. Soalnya kan ada gini nggak, maksudnya yuk ikut sama abang ke Jakarta, nanti kerja di kafe dulu sebentar. Wah itu banyak modus sih kayak gitu ya. penipuan. Iya. Habis itu jadi LC. Tapi kan ini cowok. Iya. Dia LC cowok. Kan Enggak ada. L-nya ladies. Laki. Berarti enggak SMA di Jakarta? SMA di Jakarta. Oh. Melanjutkan di Jakarta. Di Jakarta jadinya. Tapi kok yakin? Misalnya sama sinetron itu kan panjang tuh berapa episode? Sinetron pertama sebenarnya nggak panjang-panjang banget. Nah, dari sinetron pertama itu kan 2 bulan 80 episode. Iya. Itu masih SMP kelas 3 kan. Oke. Jadi awalnya emang ngerasa oh mungkin ya udahlah pas awal emang keluarga udah susah. Ternyata kan cuma 80. Iya. Nah, SMA aku sempat ngelanjutin lagi di Jakarta, di Lombok. SMA lanjut Oh, karena ini udahan lah nih habis sempat sudah. balik. Sempat balik sebentar. Oke. Karena aku pikir oke, ya udah mungkin bener kata orang-orang. Ini cuma bentar doang. Bentar doang, nggak panjang Udah ya. nggak panjang. Balik Kayak lagi tersanjung SMA nih. di Lombok. Jadi Balik balik ke Lombok. Lombok. Nah, pas balik ke Lombok nggak nyampe berapa bulan dipanggil lagi ternyata sama orang yang lain. Oh, yang udah PH lihat lain nih. yang udah lihat kayaknya. Cuma karena aku emang dari awal udah masuk manajemen kan, manajemen sini kan. Jadi kayak udah pasti terpercaya lah berarti apa-apa yang dibilang sama mereka kan. Dan dicariin juga Dan dicariin. ya. Nah. Terus pas aku baru nggak nyampe 1 semester dah. Ini sekolah SMA dipanggil lah Ke Jakarta lagi. Jakarta. Nah, sempet pengen ya udah nggak usah deh gitu. Sempet juga kayak gitu karena pikirnya ya
mungkin emang nggak jelas juga ya kalau di sini takutnya gitu. Iya, Jadi iya, ya udah iya, fokus iya. sekolah aja Sekolah. dulu awalnya. Tapi ternyata dari kayak kakak terus mama papa bilang ya udah coba dulu deh sekali lagi gitu karena nggak datang 2 kali nih kesempatannya katanya. Oke. Jadi Ke kayak Jakarta lagi lah. cobalah dulu. Sinetron lagi tuh. Sinetron lagi. Ini sinetron kedua si Mermaid in Love. Tapi secara ilmu udah oke lah ya, udah ngerti lah ya. Udah tau lah syutingnya. Udah tahu segala syuting macam. kayak gimana. Nah, mulai syuting terus nggak nyangka ternyata lumayan cepet tuh ininya. Pas udah tayang lumayan cepet. Naiknya. Orang kenal, iya. Terus Berarti secara sinetron juga oke, booming juga lah nih. booming. Iya. Terus agak panjang waktu itu kan. Udah kayak hampir 300 deh. Nah, mulai dari situ Sekolah gimana tuh? nah, sekolah akhirnya ini homeschool. Dia kan nggak terlalu peduli sama sekolah. Santai, Ben. Santai, Ben. Ini hanya biar bikin tenang orang tua aja. Santai kali, Ben. Gak usah nanya-nanya sekolah lagi. Kan udah ada kakaknya yang fokus belajar. Enggak, beres yang Santai. sinetron kedua kan istilahnya orang udah banyak yang Ini enggak kalau Yang mau tisu kenal. ada ini tisu. ada tisu deh. Iya, makasih. Kan orang udah banyak kenal. Heeh. Maksudnya ada orang yang udah negor-negor minta foto. Fame itu tuh udah datang dong berarti. Udah, tapi Kaget enggak? lumayan kaget sih karena waktu pertama-tama si Mermaid itu emang kita kan berangkat dari orang yang umurnya mirip-mirip nih kayak kita Betul. hampir semuanya itu masih remaja waktu itu Iya. masih 15-16 kan. Dan kita setiap hari itu cuma di lokasi. Jadi kita jarang banget untuk keluar sebenarnya karena nggak pernah libur kan. Enggak ada waktunya Jadi, nggak juga. ada waktu. Jadi yang pertama bikin kita kaget adalah waktu itu banyak yang nyamperin ke lokasi syuting. Kemana? Persari. Ke Persari. Itu syutingnya di Persari tiap hari waktu itu. Nah, mulai dari situ baru oh banyak yang kenal ya ternyata kita ya. Ternyata artis lumayan nih. terkenal ya kita jadi Karena Senin ketemu Senin orangnya itu lagi. aja, itu lagi. Krunya juga itu lagi. Bener. Nah, sampai di titik beneran rame banget yang datang. Gitu. Jadi itu seru juga sih ternyata ya. gitu. Iya. Berarti satu-satunya artis yang syuting dari Lombok kayaknya cuman kau nih nggak? Kayaknya ya. Nah terus di kampung kayak mana fame kau nggak? Iya enggak? Nah, Sempet itu dia. ada momen pulang kamu enggak setelah mermaid Sering itu? banget sih. Orang tua Lebaran. Orang tua katanya dari kepala sekolah SD sampai jadi kepala sekolah SMA. Enggak gitu, karirnya enggak gitu. Nggak gitu Karirnya enggak gitu. patternnya. Enggak gitu. Karir orang tua tidak tergantung jumlah sinetron anak, jumlah episode sinetron anak. Iya. Gimana nggak pas pulang ke Lombok? Pas pulang, nah itu sebenarnya pas awal-awal tuh gini loh, aku tuh sampai di titik nggak semua sih, cuma kebanyakan orang udah tahu rumahku di mana. Oh. Iya, jadi pas awal-awal pulang di tiap tahun tuh pasti rame banget yang kayak berada di depan, depan pagar. rumah. Padahal ini bukan keluarga, Bukan keluarga. bukan tetangga, Bukan tetangga. entah dari mana-mana. Entah dari mana, tetangga kan udah bosen kayak gitu. Ada yang sampai pasang tenda katanya. Waduh, gak segitunya. Abis itu Angga keluar bawa batu gini nyelup-nyelupin dia. Ponari. Ponari. Ngapain dia bikin tenda? Kok kira ada diskon rumahnya? Tapi rame banget sih. Rame. Iya, Rame iya, banget. Cuma kan karena maksudnya kita kan orang daerah kan. Iya, Jadi iya. aku sih Tetap keluar tetap nyapa keluar, gitu nyapa. ya. Orang tua waktu melihat tiba-tiba ada orang berkerumun gitu, orang tua apa pikirannya? Sempet risih. Iyalah, sebenarnya. risih Kayak pasti. aduh bisa gak ada orang di sini. Iya. Cuma kan mau diusir juga bingung, maksudnya kayak Iya. mau disuruh kayak jangan Disuruh bubar juga bingung. Kalau disuruh bubar sama orang tuh, baru aja Iya. viral. Baru aja masuk TV itu dia diusir-usir. Iya. Sebenarnya lebih gak enak ke tetangga sih, karena kan Mereka agak terganggu ya Iya, pasti. bener-bener rame banget soalnya di depan rumah gitu. Rame tuh rame sampai ngerumpiuk kayak Iya, bisa kayak kadang-kadang Seribu? Ada yang sampai 1000 juga sih ada yang kayaknya sampai kalau kebanyakan. ngambil parkir gitu nggak? Iya, bisa jadi Bukan parkir, parkir sini ke rumah Angga. Rumah Angga, tempat wisata, Wisata baru Lombok, rumah Angga. Goceng. berarti kalau udah ada gitu ada dagang juga. Iya. mau potong. Dagang ya. Sejuta. Calo foto. Dengar-dengar teras itu katanya udah ada patung. Teras rumah udah ada patung. Oh gitu. Iya, jadi kemarin-kemarin sempet kayak beberapa tahun kebelakang ini sampai di titik kayaknya kita jangan di rumah dah. Oh iya. Oh, kalau pulang. Rumahnya bener-bener kalau udah Iya, malam, iya, iya kalau kemana
ke rumah saudara-saudara lah. Atau enggak Angga yang ngongkosin mama papa sama kakak di sini ya lebaran di Jakarta aja gitu. Pindah ke rumah keluarga lain lebaran. Rumah keluarganya itu rame. Dikabarin. Angga. Warga kampung. Ada Angga. Satu kampung itu. Suntuk tetap mamanya. Pindah pun kayak gini aku. Goceng. Parkir Angga. Yang tadi lagi. Tapi kalau di Medan kayak gitu juga nggak? Cenderung enggak sih. Oh iya. Di Medan itu. Karena jelek-jelek. Satu jelek, satu lagi kayaknya faktanya orang Medan itu agak tinggi Gengsinya tinggi. Ada artis lewat di Medan tuh, padahal nih artisnya diem aja, tapi itu kita ada momen kayak gini. Nggak usah ditegur, sombong kali nanti dia itu. Gitu. Gitu. Nanti bangga kali dia. Nggak usah dilihat-lihatin, biarin aja. Padahal tetap kita liatin, tapi kayak nggak usah tegur. Sombong kali dia gitu. Sama aja kayak kita tuh manusia biasa. Udah santai aja. Gitu. Makanya kita kalau di Medan jalan cenderung aman. Aman aja kayak. Paling liri-liri aja gitu. Iya. Paling gini pas habis. Iya. Biasa gitu. Ada momen. Gengsi mereka untuk minta foto tuh gengsi nggak mau. Ingat nggak ada momen kita promo di satu mall, kita promo di satu mall, ada satu orang yang jualan bilang gini, iya aku kiranya kayak mana kali orang ini katanya. Mall yang jualan handphone kan. Padahal udah rame nih yang ngajak foto. Tiba-tiba ada yang mall yang jualan handphone itu kami pakai barikade lagi. Jadi pakai gini. Orang biasa aja dari samping. Jualannya jualan aja. Lewat aja lah kok lewat. Ada yang ngerubung katanya. Ada yang bilang gitu kan. Ada yang kukira kayak mana kali. Kukira ganteng-ganteng kali. Dalam hati kok ya santai lah. Kakak, yang kami jual bukan ganteng, komedi. Kalau jual komedi. Aku. Ya Allah. Mirip. Ya Allah, Kembar apa lagi? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi rumahku nggak seramai rumahnya. Tapi enggak, berarti setelah itu sinetron ada lagi nggak? Panjang ada Setelah lagi? Mermaid. Setelah Mermaid tuh nggak lama aku sinetron ada, tapi abis itu lanjut film. Oh, Nah udah kan mulai. biasanya nggak bisa tuh langsung back to back beres sinetron langsung film. Karena mungkin logikanya adalah dulu kan orang terbiasa melihat dia di tayangan Di TV. yang free to air yang gratis. Tiba-tiba harus ke bioskop bayar itu kan kayaknya agak kurang bijak lah. Itu tapi anggap waktu itu bisa langsung switch. Itu sebenarnya nggak cepet juga sih Kak, karena aku kan ada jarak nih. Aku si Mermaid yang lumayan panjang tuh sampai 2017 mungkin ya. Nah si film pertama tuh 2018. Ada 2 tahun lah kan? Enggak sih lama. Setahun. Nggak lama, cepet. Cepet ya. Ada mungkin pendahulunya Angga yang dulu dari sinetron bahkan Iya. sampai hiatus sampai hilang dulu. Iya sih. Lepas image sinetronnya baru film. Karena dia waktu itu sempat dibahas lah salah satu yang sangat mudah pindahnya, smooth Iya gitu, sih, pindah smooth juga dari ya, lumayan. dari Tapi sinetron ke awalnya film. aku filmnya horor. Apa film pertama? Film Star Vision dulu, Sajen. Oh, itu film pertamanya Angga. Iya, film pertama. Iya. Kalau Melodilan itu? Melodilan Yang kita bareng? film ketiga. Oh, itu film ketiga. ketiga. Iya. ada apa Nah, perbedaannya? ini ada aku di sini kayak. Ada kamu ya. Nggak usah diinfokan itu. Awalnya itu antara aku atau Angga. Akhirnya kepilih dua-dua. Dua-duanya ya. Cuman yang membuat dia benar-benar booming besar adalah dua Dua garis biru. Dua garis biru. Betul. Aku tuh suka ketuker dia sama ada satu lagi. Siapa? Aku. Bene. Siapa Ciko Kurniawan? Apa yang satu sekolah ganteng? Satu. Oh, terlalu tampan. Terlalu tampan. Ari Irham. Ada momen kalian sepilum kan? Sepilum Mencuri Raden Saleh. Mencuri Raden Saleh. Tapi justru aku dulu sering banget dikira ini antara Umay Syahab atau Umay. Umay jelek ah. Enggak. Aduh. Kau sok ganteng kali kau dari tadi. Umay jelek. Kalau dibanding muka kau dengan Umay. Muka kau mirip Wak Amran. Balik lagi nggak? Baru dari sinetron atau syuting film beda nggak? Hawa syutingnya atau treatment? kalau treatmentnya beda banget sih. Karena kalau sinetron kan emang apalagi waktu itu kan aku ini kejar tayang banget. Iya, Aku ada di titik kita syutingnya hari ini, tayangnya buat sore nanti, iya malamnya. Jadi dulu yang cuma ganti taplak meja, ganti lukisan. tayang malam. Ada lagi sinetron lupa aku yang green screen. Iya, aku ngalamin loh kayak gitu. Oh iya. Belum sempat ke edit. Belum sempat edit. Green screen-nya udah tayang. Ada loh. Terus ada siapa sinetron yang dia sakit botak tapi tempelannya kelihatan banget. Iya. Nah, sinetron tuh kan kayak gitu ya konsepnya emang ya, karena kejar tayang banget. Nah, pas film tuh kan
meskipun maksudnya yang aku rasain di film pertama itu kan pasti wow film nih gitu. Cuma emang menurut aku filmnya masih belum kayak film banget gitu. Karena persiapannya juga masih belum terlalu panjang. Terus kayak dari segi karakternya juga masih ya standar. Cuma bagi aku yang pertama kali ngalamin film waktu itu ngerasain wah beda banget. Nah di titik itu excited banget. Nah di titik itu yang bikin aku emang kayaknya nggak sinetron lagi deh gitu. Gitu. Berarti setelah film itu Angga memutuskan untuk oke nih aku fokusnya film aja. Fokus film setelah itu. Oke, nggak mau sinetron tuh ya tahu sendiri kan maksudnya waktunya nggak ada apa semua ya. Terus emang Tapi kan secara duit iya nggak? sinetron. Nah, justru saya nggak ngalamin itu, Pak. Maksudnya? Karena kan sinetron pertama aku kan aku belum terkenal. Iya, belum mahal. Masih kecil banget. Mermaid juga. Masih kecil. Masih kecil banget. Jadi sampai selesai syuting pun kagak bisa beli apa-apa juga sih ujung-ujungnya. Inilah satu-satunya bintang tamu yang main sinetron tapi nggak dapat apa-apa. Bintang tamu yang lain yang dulunya sinetron tuh. Iya memang itu tuh orang nyari duit di situ. Bentar, jadi pertanyaan. Berarti manajemennya masih sama sampai sekarang? Sampai sekarang masih sama. Masih sama. Nah, tapi sama. apa nih rasanya Angga lihat mukanya waktu premier Poster bioskop? film gitu. Di poster terus premier. Bener, itu beda sih. Apalagi menurut aku pribadi kan film tuh satu apa ya prestisnya beda. Maksudnya penghargaannya lumayan bergengsi lah ya. Gitu. Nah, itu yang jadi salah satu faktor juga sebenarnya untuk aku memilih film untuk stay di sini. Ternyata kok seneng ya sama kesenian ini dan, ya. Apalagi kalau film-film yang emang dibuatnya apa ya punya satu visi misi yang sama, idealisme yang sama dan apa ya kerja kerasnya itu jadi berasa terbayarkan gitu. Seneng sama prosesnya. Karena kalau sinetron tuh entah kenapa terlalu robot, terus kayak diforsir banget untuk kerjanya. Mungkin karena aku dapat waktu itu pengalamannya kurang menyenangkan ya gitu. Berarti ini kan syuting udah banyak nih. Skill acting sudah mumpuni. Waduh. Film juga udah banyak kan. Iya. Budget berapa sekarang satu kali? Gak usah ke arah sana. Ketika Angga Yunanda melihat ada Angga Yunanda yang 8 tahun yang lalu baru pertama kali syuting atau enggak ada orang baru pertama kali main film, apa yang Angga Yunanda rasakan atau lakukan ke orang? Apakah akan sama juga yang kayak minta ganti aja deh? Iya. Atau gimana kalau ngelihat anak baru gitu, yang ini film pertama dia? Film pertama dia. Kalau aku sih pastinya seneng ya. Dan ngelihat sekarang udah mulai banyak regenerasi juga orang-orang yang jadi jauh lebih muda. Ada banyak yang udah sekarang baru mulai berkarya gitu ya, berkarir di sini gitu. Karena bagi aku semakin banyak orang yang yang hadir meramaikan industri ini, menurut aku jadi semakin baik gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa kayak tersaingi atau gimana sih, justru seneng gitu kalau emang ada gitu. Begitu jadi bisa misalnya bantu. kayak agak lain nongol ada aktor kayak Oki, kau nggak merasa tersaingi ya? Enggak lah. Ya enggak lah ngapa? Bandinginnya aku. Tapi tadi Angga bilang, aku senang ada regenerasi. Kayak usia kau 30 gitu. Kau tuh masih muda. Kau tuh masih muda juga. Banyak loh yang udah lebih muda dari aku. Iya, udah belasan. Masa sih? Iya. Aku udah dipanggil om loh di lokasi. Iya, Ngitung umur dia tuh enak. Karena dia syuting Dua Hati Biru. Iya sih. Dipanggil om. Dipanggil ini syuting panggil kakek. Enak ngukur umur dia tuh karena sama tahun kan. Iya. 2024 berarti umurnya 24. Bini juga 90. Sulit. Kan tambah 10 aja. Tambah 10 aja. Bisa. Dia yang susah ngitungnya. Karena kita nggak tahu mana yang bener kan. Berarti sama 12. Berarti abis itu udah film banyak banget lah. Film Angga aja apa aja seperti ini. Tapi yang ini Dua Hati Biru sih ya, Dua Hati Biru. Dua Hati Biru paling mencuri. Dua Garis Biru. Dua garis biru. Dua Hati Biru. Abis itu Dua Hati Biru. Tunggu, Dua Garis Biru itu pertama kali jadi main cast. Jadi pemeran utama. Sebenarnya kalau film aku udah dari awal-awal. Sunyi itu udah pemeran utama kan? Iya. Oh iya. Sunyi udah. Sajen? Oh, iya. Sajen juga. Cuma kalau Sajen tuh lebih ke aku Sajen main sih sama Amanda Manopo kan. Oh. Dia jadi hantunya. Jadi aku
temennya dia. Iya. Gitulah. Iya, yang 2 garis biru. Melody Line kan pemeran Melody utamanya Line. aku. Kamu. Aku pemeran utama. Iya, aku kan ekstra. Itu kan aku doang. tuh. Mana? Itu yang di poster kan aku. Nah, itu aku. Matain minus. Oh iya. Apa nggak rasanya jadi di film terus pemeran utama? Iya. Ada terbebani nggak sih? Atau ada apa gitu jadi pemeran utama lu? Terbebani mungkin ada sih karena film aku belum ada yang 9 juta. Nah, itu kan cuman ini doang, enggak. Itu mah angka doang. 9 juta itu angka. Soal mau 9 juta pakai director's cut. Apa maksudnya kayak pertama kali jadi pemeran utama tuh apa masih anggap percaya nggak percaya kah kayak aduh pemeran utama lagi nih. Jadi beban atau malah jadi excited? Beban sih. Beban ya? Beban sih. Karena apa ya? Aku tuh ngerasa masih banyak yang harus dipelajarin gitu loh, Kak. Maksudnya apalagi Masih kan muda aku juga. iya, waktu itu ya masih awal-awal berkarir terus belum banyak pengalaman dan aku sampai sekarang maksudnya sampai kayak awal-awal aku mulai main film tuh kan belum pernah bahkan kayak les acting gimana. Jadi belum tahu kayak acting di film tuh seperti apa gitu. Karena kan beda kan acting sinetron sama acting film kan. Nah, di situ sih awal-awal tuh agak sedikit kayak apa ya? Ada penyesuaian deg-degan lagi, dan deg-degan. lain-lain Ya, sih. ya, bener sih. Sampai berarti kalau selama karirnya enggak kakak nemenin terus lah ya. Kakak tuh sempet nemenin, sempat nggak nemenin, sempat nemenin lagi. Hubungan antara Angga dan kakak kayak apa sih? Aku sama kakak tuh sebenarnya deket banget sih hubungannya Tapi gitu kan. cewek Sih. Tapi Cewek, emang jadi wajar. ngobrol. Deep. Cuma aku tuh sebenarnya kayak kalau punya kakak cewek sih kayaknya lebih seru ya. Oh belum Apa tentu. gimana? Kalau punya kakak cowok nggak ngobrol jadi. Seriusan? Iya. Iya sih, betul. Nih tanya nih punya kakak cowok ngobrol nggak? Ngobrol Sama siapa? sama abang-abangku? Sering. Sering. Oh Kapan? iya. Setelah tua kan? Enggak. Setelah bapak meninggal kan? Enggak dari dulu juga dari ngobrol-ngobrol terus. Kau? Sama Siktus? Ngobrol. Tapi nggak intens. Kalau dia butuh uang. Aku jarang. Aku setelah tua baru ngobrol. Iya. Aku juga Kalau setelah mudanya gitu. aku setelah sama-sama berkeluarga baru ngobrol. Karena ekspektasi aku kayak kalau punya misalnya abang cowok tuh bakal bisa gini banget loh. Tapi kan bisa jadi itu kayak my annoying brother gitu loh. Masuk. Kayak jadi orang yang ganggu gitu. Kalau aku sih ngerasanya karena apalagi Angga juga langsung berubah gaya dulu. Dari tadi tahu, kayaknya dengkul gua ngalang gitu. Langsung gini dah. Langsung diginiin dirapiin bajunya. Enggak, tapi benar kalau misalnya punya abang cowok yang aku rasain ya, apalagi umurnya deket, kadang-kadang egonya apa namanya bentrok. Iya. Nggak tahu ya di tongkrongan Yang lain kalian ya. Karena di tongkronganku kalau misalnya ada abang main sama di satu tongkrongan. Nih aku tongkrongan nih sama teman-teman. Iya. Adik ngikut, itu teman-teman, "Ya ngapain kau bawa adik kau tuh?" Betul. Gitu. Atau enggak adanya yang biasanya pecicilan dan abangnya males untuk ngapa-ngapain jadinya. Ya, betul. Tapi kalau aku karena aku punya kakak cewek jadi sering maksudnya cerita curhatnya itu emang di situ. Iya, tempatnya. dan dia kan lebih pakai perasaan kalau Bener. ngasih masukan kan. Iya. Kalau abang cowok biasa logika kali gitu. Bener. Jadi jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Kita susah jadi adik. bener, Nah, bener. kalau yang di film ini abangmu siapa? Vino Gebastian. Mirip. Vino Bastian mirip. Pas. Enggak sama kau ya. Sama Vino ya dia Tapi mirip. padahal awal-awal sama kau ya. Harusnya. ya. Iya. Kau jadi apa? Jadi Vinonya lah. Jadi annoyingnya. Jadi annoyingnya. Jadi annoyingnya. Ya, Sama Vino ini tuh Sama main Vino. naik brother. Jadi pertama kali aku main sama Abang belum Vino. pernah ya? Belum pernah sama sekali. Oh, belum pernah. Oh, iya. Oh iya ya. Tapi ternyata Abang Vino tuh seru banget ya. Oh. Wiro Sableng, bro. Wiro Dia. Sableng. Bener. Wiro Sableng lah. Terus Sesimpel itu dan seseru Kasino. itu enggak seribet itu. ya? Iya, bener. Dan Iya. Makmur. Makmur dia. Ya berarti tunggu loh. My Annoying Brother nih kalau nggak salah dia remake kan? remake. Adaptasi. Nah, adaptasi. Adaptasi Iya, istilahnya. My Annoying Brother ini adaptasi dari film Korea. Oke. Dan sekarang diadaptasi ke versi Indonesianya. Dan ini sebenarnya kalau adaptasi ini bukan adaptasi pertama sebenarnya buat aku. Aku pernah juga main film adaptasi juga dari Korea juga. Tapi buat aku yang di sini itu pengalamannya beda banget. Oke. Gitu karena pertama di sini
aku pertama kali bahkan di film manapun aku punya abang. Oke, sebelumnya Nah, nggak punya. sebelumnya itu nggak pernah. Di Nggak pernah garis punya- biru kan punya kakak. Punya kakak tapi cewek Iya. juga. Mencuri Raden Saleh? Gak punya siapa-siapa. Nggak punya siapa. Oh iya, bukan Abang Ade ya? Bukan Abang Ade, kan teman pertemanan iya. itu. Oh iya, iya. Berarti ini kayak doa yang dijawab tapi melalui film lah. Gitu. Melalui film, tapi ternyata pas syuting film emang sama persis sebenarnya seperti yang diomongin kakak-kakak ini. Ya kan agak ada. Agak ini loh, maksudnya kayak gengsi-gengsinya itu loh. Kami bercerita tentang apa memang? Nah, si Mayung Brother ini ceritanya Bagus sekali tentang premisnya, aku suka Kemal. sekali. Kemal nih gua. Si Kemal ini atlet judo nasional. Oke. Atlet judo nasional dan dia sebenarnya jago banget. Udah mainnya sampai tingkat internasional gitu. Oke, jadi atlet internasional. Atlet judo internasional. Nah, Judo nggak gini, mas ini lebih ke tinju. lebih ke tinju ya. Gini aku judo kok. Judi. Itu judi. Sorry. Sorry. Kalau itu memang kau yang main harusnya. Nah, Terus? dia atlet judo internasional gitu. Dia suka ngewakilin Indonesia gitu di lomba-lomba. Nah, ada di satu pertandingan dia kecelakaan. Iya. Nah, kecelakaan karena pertandingan yang menyebabkan dia jadi buta. Nah, mengalami kebutaan. Nah, hidup dia itu sebatang kara gitu, Bang. Jadi, mama papanya udah meninggal. Punya abang emang, si Vino ini. Namanya Jaya. Tapi, udah dari kayak belasan tahun itu udah ngilang. Jadi, aku di titik jadi buta. Karena udah buta kan nggak bisa ngelanjutin karir kan. Ya udah. Sebakar lagi. Iya, jadi ya udah, nah nggak bisa ngejalanin karir, stop. Udah 4 tahun kemudian si abangnya tiba-tiba muncul, bukan muncul tiba-tiba, ternyata muncul dia abis jadi narapidana, Di penjara. di penjara balik itu sebenarnya bukan karena kemauannya dia juga, karena dia pengen untuk ngurangin masa tahanan waktu itu. Nah, pas dia 4 tahun setelah aku buta, terus tiba-tiba muncul dengan keadaan dia habis dari penjara, terus aku nggak pernah komunikasi selama belasan tahun, tiba-tiba nongol dengan aku yang udah buta, aku nggak tahu dia kayak gimana. Itu konfliknya, wah, Iya, makanya. lumayan gondok-gondokan banget. Iya, Tapi iya. selama perjalanan si Abang Ade ini justru bikin kita jadi apa ya, semakin dekat satu Iya. sama lain. Sebenarnya saling gengsi tapi saling Gengsi, sayang iya. sebenarnya. Sayang sebenarnya. Karena saudara. Berarti di sini Kemal ada tunanetra gitu, Tunanetra, buta, iya. kebutaan. Itu gimana? Maksudnya kan gini, kalau yang memang tidak buta kan ketika berbuta itu kadang-kadang arah pandangnya suka salah. Bener. Tapi kan kalau ketika orang buta kan memang nggak ngelihat apa-apa. Kalau yang Angga kan Angga normal mata. Bener. Ketika Buah Moka kan ngelihat ada yang lain, objek Iya, lain yang dilihat. bener. Waktu syuting susah dong. Waktu syuting sebenarnya susah banget sih buat bisa kayak apa ya? Micro expression kalau Micro beneran expression. buta Iya, gitu ya. Beneran buta tuh cukup sulit sih karena apa ya? Ini pertama kali juga aku dapat karakter yang kayak gini, tapi aku dibantu sama ini sih karena awal-awal proses aku ngedapetin karakter ini, aku sempet datang ke ini juga Bang, ke emang ada pelatnas di Solo waktu itu lagi persiapan untuk Paralimpiade. Oke. Kebetulan ada atlet Indonesia juga yang Tunanetra. tunanetra judo juga dan Iya. terpilih mewakili Indonesia untuk Olimpiade di Paris ini. Jadi aku sempat ke Riset. Solo riset kira-kira gimana apa ya pembawaannya, terus kalau latihan kayak gimana, aktivitas sehari-hari seperti apa gitu, dan itu yang aku ya aku pelajarin, aku lihat, dan itu aku terapin selama proses syuting gitu. Tapi pas syuting juga sebenarnya ada sih satu dua momen yang kayak kelepasan gitu. Nah, tapi kelepasan aku pasti selalu minta misalnya kayak entah director atau siapa yang buat ngingetin kalau misalnya ada di titik-titik yang aku kecolongan gitu, Iya. terkesan apa ya nggak buta gitu. Iya. Ya seperti melihat lawan bicara, ya kan itu harusnya nggak ada tuh Iya, gitu. bener. Ya. Sebenarnya lumayan susah sih ternyata, lumayan Itu ya yang kita dapat berat. dari kalau misalnya kayak aktor yang Angga akhirnya suka banget dapat kayak ya akhirnya Tantangan baru Tantangan gitu baru, biasanya. bener. gitu-gitu ya. Judonya beneran dong berarti. Beneran. Nah itu juga yang susah banget Bang. Tekniknya banyak banget. Iya, terus pertandingannya kan banyak dan sulit banget karena pertama lawan main aku atlet judo beneran. Aku nggak ada basic judo. Jadi pas latihan pertama-tama dia kagak ada tenaganya udah bertenaga. Gue kayak Dan judo itu kan imbangannya dibanting, susah dikunci, banget. dibanting, dikunci. Ngebantingnya,
wah susah banget. Jadi pas awal-awal tuh wah energinya terkuras habis banget sih. Orang harus beli juga kalau kau ini atlet judo Atlet yang judo. mewakili Indonesia Mewakili lagi. Indonesia, Bahkan bener. sampai internasional. Berarti memang udah makanan sehari-harinya judo. Bener, harus Iya, makan iya, sehari-hari. iya, iya. Ada sempat cedera. Nah, pas syuting Pak cedera aja Pak. Pas lagi take. Lagi take. Pas latihan Take. enggak? Lagi take. Nah, pas latihan itu aman tentram loh. Oh. Aku latihan kan intensif tuh Iya. selama hampir 2 bulan. Nah, pas syuting, pokoknya ada sebenarnya set judo tuh ada banyak, tapi main setnya itu ada 2. Oke. Jadi yang kayak mirip-mirip kayak Olimpiade gitu setnya. Iya, Jadi bener-bener gede banget. Nah, yang pertama udah aku lewatin. Nah, yang kedua nih udah hampir selesai juga. Jadi Scene-nya harus udah scene-nya udah selesai. hampir selesai, udah sampai di grip-grip terakhir lah. Nah, emang Lelah kali ya. lelah konsentrasi menurun. menurun, terus udah agak pagi tuh. Oh. Jadi sebenarnya dari awal satu gerakan ini sebenarnya nggak terlalu aku latih banget karena dari awal rencananya bukan aku, maksudnya ada stand double yang meranin karena adegannya lumayan tricky. Jadi pokoknya adegannya adalah ini aku lagi tanding. Nah, si lawan main aku tuh nubrukin kaki ke perut aku. Jadi otomatis dia gini, aku melayang di udara, tapi di udara harus flip. Jadi ditendang sampai atas harus begini. Harus flip. Nah, habis flip harus punggung aku yang mendarat. Di mana atlet judo aslinya aja sulit banget buat ngelakuin itu. Karena biasanya kalau udah dapet teknik bantingan dari lawan kayak gitu, otomatis enggak ding. Oh begini. Kalau aslinya adalah langsung jatuh punggung. Nah, tapi kalau jatuh punggung itu artinya udah selesai permainannya, kalah. Nah, aku harus ngeflip jatuh dada. Biar pertandingannya nggak selesai. Jadi di tengah kan harusnya punggung nih. Bek gitu harusnya kan. Kamu balik. Aku di tengah muter. Iya. Biar gini. Iya. Karena nggak terlalu banyak latihan, ditambah itu pas take juga nggak latihan. Iya. Langsung Karena take. pengen langsung take. Udah jam kecil. Otomatis kan ya udah. Jadi aku belum tahu kayak Muternya jatuhan gimana? yang pas tuh kayak gimana. Berarti muternya nggak sempurna nih. Sebenarnya kalau dari kata mereka jatuhannya justru udah sempurna. Tapi entah kenapa apa yang terjadi entah karena sebenarnya matras judo tuh spesifik banget bahannya. Jadi kalau aslinya adalah kayak ini matras judo. Di bawahnya itu kayak ban truk. Jadi kalaupun membal. Maksudnya walaupun dia agak keras atasnya cuma dia tetap membal. Tetap Nah, elastis. kalau yang ini kebetulan cuma matrasnya doang. Tidak ada lagi lapisan karena emang bawahnya. bukan set judo asli kan. Kalau mau nambah ini kan agak susah juga, agak PR buat mereka. Nah, kayaknya karena si matrasnya lumayan keras dan jatuhannya agak tinggi, nyebabin kaki aku yang kayak agak keselengkak dikit. Nah, jadi kerak gitu. Nah, aku seminggu gak bisa jalan. Ankle. Salah mendarat kaki. Jadi keplengok gitu. Jadi pokoknya pak gitu, cuma kayaknya karena terlalu keras ininya, jadi kena si kakinya. Berarti break dong syuting seminggu. Lebih lah kayaknya. Sempet break tuh akhirnya mereka jadi rombak lokasi kan. Yang tanpa kau dulu. Karena tanpa aku jadinya. Tapi itu emang PR sih jadinya. Agak PR. Nah, tapi untungnya Kavino udah selesai syuting tuh waktu itu. Kan dia after syuting sebelumnya langsung syuting ini rencananya kan. Tapi kebetulan karena udah selesai dan pas jadwalnya Kavino juga udah bisa, jadi mereka ngambil Kavino dulu. Tapi aku sempet kayak agak enak, maksudnya nggak enak juga gitu karena kan banyak hal-hal yang membuat pergerakan jadi diminimalisir juga kan gitu karena kaki aku di hari-hari pertama tuh masih agak susah buat lari gitu. Jadi secara gambar nggak enak lah ketahuan nih lagi. Tapi semoga nggak ketahuan ya. Kalau dia dipilih ya. Iya. Semoga. Tapi yang aku syukurin adalah untungnya itu udah di grip-grip akhir. Jadi udah nggak ada, udah nggak banyak adegan beratnya lagi, adegan berantemnya udah nggak banyak. Iya, Gitu. benar. Tapi itu ya ada aja lah kayak suka dukanya ya selama proses syuting ya. Sampai syuting. Direkturnya siapa sih?
Direkturnya Kak Dina Jasanti. Oh, Dina Jasanti yang juga bantu di bareng Dua Hati Hati Biru. Biru. Betul. Tapi pemainnya ada siapa aja kan yang disebutin Vino. Bang Vino, ada Kristo, sama ada Caitlin. Caitlin Halderman. Kita berempat tuh. Wahyu nggak ada. Wahyu slow. Karena aku slow. Nggak ada Wahyu. Cukup slow. Wahyu aja. Sangat Mana tahu ada Wahyu mau mainnya boleh. santai. Jadi rencana tayangnya kapan? Tayangnya 24 Oktober Di seluruh di bioskop. bioskop. Bentar lagi berarti. Sebentar lagi. Mulai tayang tanggal 24 Oktober. Mulai tayang 24 Oktober. Kalian bentar lagi bisa nonton itu. My Annoying Brother. Mana yang brother? Itu kan adegan-adeganmu judo dan segala macam, terus habis itu tentang penjara, Bener. kriminal, terus annoying brother, tapi yang direct cewek. Iya. Nah, itu gimana tuh rasanya tuh? Tapi untungnya Kak Dina tuh ini banget loh, maksudnya ini film kedua aku bareng sama Kak Dina kan. Iya. Kalau sebelumnya kan nggak terlalu banyak komedinya kan. Iya. Kalau ini sebenarnya komedinya jauh lebih banyak porsinya, Iya. gitu, karena drama komedi kan. Tapi aku nyambung banget sih sama Kak Dina dan karena apa ya, kalau sebenarnya kalau dari bagian action dan lain-lain kan ada tim juga kan yang ikut bantu juga gitu, dan Kak Dina menurut aku orang yang gampang banget untuk diajak diskusi dan kerjasama sih gitu. Apa scene paling berat waktu syuting? Judo lah ya. Berjudo. Itu aja. Capek banget bang. Dan masalahnya si judo ini adalah susah banget buat nyari lawan tanding aku waktu itu. Karena harus berdasarkan berat badan. Nah harusnya berat badan kan. Iya. Tapi yang lawan tanding aku tuh gede-gede semua, kayak 90 kilo, 80 kilo. Berat banget. Nah, sulitnya nyarinya karena atlet yang seumur-umuran aku nih, yang misalnya beratnya mirip, itu banyak kan lagi persiapan, kemarin tuh lagi persiapan PON. Jadi tidak bisa diganggu gugat. Jadi wah susah banget nyarinya. Terus pas nemu gede banget. Gue kayak pas awal agak jiper juga, ini gak imbang sama sekali. Ada pun satu tapi mahal banget, Jota Slim. Aduh, bener. Beda juga itu. Itu kan Ya secara berat badan beda. Badannya juga gede loh. Sama Angga mah hampir sama. Nggak beda lah usianya. Iya, udahlah. Enggak, kau kalau ditanya main film, peran apa yang paling kau pengenin? Kan udah banyak peran. Iya, yang budi pekerti bahasa Jawa. Iya. Gila. Aku pengen ini sih main Agak Lain 2. Oh siap nggak nih? Kita mah mau aja ada Angga Yunanda. Agak Lain 2 ada Angga Yunanda makin Kau siap nggak di satu film? Kau paling ganteng. Siap nggak kau? Berapat dengan aktor-aktor kelas C kita ini. Kalau dipikir banyak yang mau main, Angga Yunanda, kemarin Joe Taslim bilang, ya udah kalian pemeran utamanya, aku cameo lagi. Ya, kalian aja. Kang Yayan juga bilang mau. Udah kalian aja, aku bilang. Udah kok kalian aja. Gak apa-apa ya udah kita ganti Angga Yunanda. Kau nggak mau kan? Yaudah aku Bene Boris Angga Yunanda. Kan harusnya Oke. kan harusnya ditahan dong, dibujuk jangan kok diiyain. Bagus itu, jadi setara penampilan semua. Kok najis aku sama yang ini najis aku. Sama yang ini najis aku. Tapi sempet ini nggak, maksudnya kebayang nggak sampai 9 juta? Enggak lah. Siapa yang Cita-cita kami atau hayal-hayal babu kami adalah 1,5 juta sampai 2 juta enggak? Itu udah hayal-hayal babu. Aku nonton 3 kali loh. Kok bisa? Premier, dia ini sering banget datang premier. Iya loh. Sama pacarnya. Abis premier aku nonton lagi sendiri. Selina dia nonton. Karena bagus banget bang, gue suka banget. Yang kemarin sempat viral lagi, keluarga dia di Lombok video call. Pacarnya juru datang ke Lombok. Oh, Rame itu sama Selina. Selina disuruh datang ke Lombok nih. Iya. Ih, cantiknya main dong ke Lombok. Aku suka nonton gosip memang. Kalau kau suka gitu-gitu, kau follow sekarang namanya El Cipa Berlayar. Apa itu? Si Pajo sama El. El Cipa berlayar. El Cipa berlayar. Tapi ada nggak teman Batak pertama siapa? Jegel ya, di Melodiland berarti. Gak Batak pun dia. Ya aku ya. Ya Medan lah. Iya, Melodiland pertama kali ketemu. Iya benar sama Angga. Oh iya ditemenin sama kakak itu ya. Syuting juga ditemenin kakak. Berarti kau film komedi belum pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah ya? Ya inilah. Action udah. Oh iya inilah berarti Iya ya. drama komedi ya. Tapi komedinya nggak ke aku banget loh. Aku Oh iya. dikit-dikit lah. Komedi. kayaknya. Tapi nggak usah lah. Kenapa? Merasa tersaingi. Bukan masa tersaingi. Lucu ganteng tuh udah menutup semuanya. Udah
Udah ganteng, lucu. Ngapain itu yang lucu jelek itu? Enggak, kalau kita kan lucunya udah cukup. Cuman dia lah yang gantengnya, lucunya, Borisnya. Nah, kali ini Sako emang episode jijik ya kita masih semua ya. Najis ini. Tingkah lakunya dari lakunya. Iya. Berarti sekarang Angga fokusnya ke film. Iya. Karena kelihatan banget bahwa Ada ini nggak kayak batasan kayak setahun berapa sekian film atau Kayak kalau aku sebenarnya paling nggak tetap cuma paling bisa 2 doang sih setahun. setahun? 2 maksimal 3. Maksimal 3 ya. Karena sekarang film rata-rata persiapannya Persiapannya panjang juga, kadang-kadang bisa Akan sampai tiba 5, masanya 6 nanti bulan. dia ada satu film mundur secara jam tayang, secara waktu tayang, jadi promonya berbarengan. Aduh. kawan kita Ah, betul. 3 bulan apa 4 bulan? Udah 3. Ada 3. Ngeri. Ada kawan. Ada kawan. Ada 4 untuk 3 4. Baru-baru kok naik setelah 9 juta namanya naik kali. Langsung naik ya. 3 film 1 series. Ngeri Keren. banget. Karena orang tuh langsung berpikiran, udah datang ini penyumbang penonton terbesar. ngeri banget. Kalau ada dia filmnya minimal juta gitu. Angga setahun 2, dia cuma 4 bulan udah 4. Makanya tahu nggak kenapa aku kesini ini pertama kali loh aku datang ke sini loh. Iya. Karena YouTube gini. YouTube. Ah. Buat, Iya, enggak. Iya buat nyari wangsit sebenarnya. Udah kok kirain YouTube hard main. Jangan lupa My Annoying Brother tayang tanggal 24 Oktober. Sebentar lagi kalian bisa 2024. saksikan itu di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Kalau kalian mau nonton ada aksi Angga judo terus disabilitas lagi. Angga, Ya, ini luar biasa ya. Maksudnya anak muda yang Ini luar biasa. aku rasa Hidup adalah hidupnya mana? enggak, maksud aku enggak. Hidup itu kan enggak cuma hidup. ngeri. Berat ini pertanyaan ini. Sekarang Kehidupan ini. Sekarang itu harus kita ingatkan itu. Enggak, tapi bener kan? Maksudnya hidup, ya kita sebagai manusia hidup bernapas bangun pagi, tapi hidup yang sebenarnya tuh kayak apa? Apakah bermanfaat untuk orang lain? Kayak Angga, perjalanannya kita nggak tahu dari Lombok, hanya ikut model, disuruh sampai sekarang jadi aktor besar Iya. di Indonesia. Seberapa Luar besar? biasa Seberapa loh. besar? Kenapa harus ada suara aja? Untuk menggambarkan besar kali. Tapi kan maksud aku banyak juga lah, maksudnya dia nggak gampang. Maksudnya perjalanannya juga ya seperti itu tadi, direndahkan orang, nggak mulus lah semuanya ternyata. Tapi apa sebenarnya prinsip seorang Angga Yunanda yang Angga pegang sampai detik ini enggak? Prinsip aku karena sebenarnya aku simple banget orangnya. Karena Mas Bram tuh, aku sih simple banget orangnya. Mas Bram kumis. Iya. Simple gimana enggak? Iya, karena yang aku bisa saat ini kan syuting film kan. Iya. Maksudnya aku berkarya melalui film. Jadi prinsip hidup aku adalah sesimpel film itu bisa ya setidaknya berdampak lah. Oh, Jadi oke. itu sebabnya aku mulai beberapa tahun ini lumayan memilih lah. Maksudnya di mana aku berkarya dan apa yang Mau aku kau ingin hasilkan. sampaikan juga gitu. Karena menurut aku film kan apa ya, karyanya itu bakal long lasting banget gitu loh. Betul. Bakal bisa dilihat dan diingat juga sama orang sampai waktu yang lama. Dan aku ingin project-project atau karya-karya aku juga nggak cuma ya sebatas selalu aja gitu, tapi ada hal-hal yang bisa membuat orang jadi ya setidaknya berkesan atau apa. Gitu. Prinsip hidupnya adalah menjadi berguna lewat karya. Betul. Seperti itu. Keren banget, keren banget. Oke, terima kasih. Masih muda ya, 20. Terima kasih Mas Indra Jegel. Mas Angga. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima Dia kasih makin juga untuk kapan teman-teman. makin kayak anjing ya. Ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman udah ngizinin kita promo-promo di sini. Kita kau lagi Terima kasih udah datang sini. Oh, ini film Metallica. Enggak harus dari baju. Udah aku bilang dari tadi dia annoyingnya aja yang dia begini. Makasih ya enggak udah. Terima kasih. Filmnya sukses, lancar, banyak yang nonton. Amin. Jangan lupa ditonton juga loh. Ya, iya dong. Tayang di bioskop 24 Oktober 2024. Selamat menikmati. Bisa pulang juga gua. Akhirnya pulang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada abang. Pulang. Ade abang tahu, abang awak katamu.